Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 39 warga Tasikmalaya dan Garut diduga keracunan sate jebret. 2 diantaranya meninggal dunia. Kecewa dengan kualitas dan pelayanan air bersih, ratusan warga protes ke PDAM Tirta Anom, Kota Banjar. Setelah 3 bulan dilanda kekeringan, hujan deras akhirnya mengguyur hampir seluruh wilayah Kota Cimahi Selasa sore. Kecewa dengan kualitas pelayanan air bersih, ratusan pelanggan PDAM Tirta Anom Kota Banjar mendatangi kantor perusahaan air milik milik Pemkot Banjar tersebut untuk berunjuk rasa. Warga mengeluhkan air PDAM yang mengalir ke rumah mereka keruh. Dengan geram warga pelanggan air bersih PDAM Tirta Anom Kota Banjar ini menunjukkan kondisi air yang belakangan mengalir ke rumah mereka kepada karyawan perusahaan air bersih milik Pemkot Banjar itu di depan kantor PDAM Tirta Anom Selasa lalu. Bahkan warga sempat mandi dengan air keruh itu di depan kantor PDAM Tirta Anom sebagai ungkapan protes mereka. Ratusan pelanggan PDAM Kota Banjar ini menyatakan tidak hanya kualitas air yang sangat jelek, jauh di bawah standar air minum, tapi juga belakangan pasokan air sering mati, dan yang semakin memberatkan warga yang menjadi pelanggan PDAM, tagihan penggunaan air sebagian pelanggan melonjak 2 kali lipat, bahkan ada yang 4 kali lipat dibanding biasanya, tanpa ada penjelasan apa penyebabnya. Biasanya bayar 30, sekarang jadi 70. Jadi 70. Terus itu sekarang kondisi airnya keruh. Gimana airnya, Bu? Airnya keruh. Kadang-kadang macet. Kadang-kadang macet. Udah bayar ya, Bu ya? Ada air kita bayar, tapi bayarnya terlalu mahal gitu. Bayarnya terus kondisi airnya gimana tadi, Bu? Ya keruh. Keruh. Kadang-kadang kan Nih, rekan-rekan, coba lihat. kalau macet mati malu. Itu apakah Maksudnya layak? nggak ngalir gitu airnya, Bu? Apakah layak itu air? Masa akhirnya diterima manajemen PDAM Tirta Anom yang berjanji akan memperbaiki masalah kualitas air dan pencatatan meter air yang dikeluhkan oleh para pelanggannya itu. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Akibat kemarau panjang yang berujung pada kekeringan dan krisis air bersih, warga Cianjur menggelar sholat istisqa. Bahkan doa meminta hujan itu lebih dari 1 kali digelar. Salat istisqa atau doa meminta hujan digelar di halaman Masjid Agung Cianjur, Desa Pamoyanan. Beberapa dari peserta sudah mengikuti salat istisqa sampai 2 kali karena 7 bulan daerahnya alami krisis air dan hujan tidak kunjung turun. Selain itu, dampak dari kemarau panjang juga membuat ribuan hektar sawah tak bisa ditanami karena kering. Hal itu mempengaruhi stok beras dan harganya jadi naik. Mengatasi masalah kekeringan ini, Bupati Kabupaten Cianjur menyiapkan bantuan air bersih untuk warga. Namun bantuan itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan air minum dan masak. Sementara untuk keperluan mandi dan mencuci tidak dilayani. Salat istisqa. Ini baru pertama atau 2 kali? udah kedua kalinya, Bu? Iya. 2 kali. Tujuannya ini sendiri apa? Untuk minta hujan, karena udah lama gak ada hujan. Kira-kira ini kekeringan udah berapa lama, Bu? Udah 7 bulan. 7 bulan. Harapan Ibu sendiri ini gimana, Bu? Iya, maunya cepat Allah Ta'ala ngabulkan untuk kita semuanya karena banyak memerlukan gitu air bersih untuk berwudu, makan, untuk kegiatan apa-apa ya sangat diperlukan. Hampir merata di utara, di selatan pun. Tapi di utara beberapa kali hujan, kalau di selatan ini tampaknya masih belum ada hujan. Dan dampaknya dari kemarau ini yang berdampak kepada pangan. Otomatis sawah-sawah ribuan hektar tidak bisa ditanami dan sehingga suplai beras dengan demand kebutuhan tidak seimbang. Akhirnya harga menjadi naik. Untuk masyarakat yang membutuhkan air minum, asal ada informasi tentu dan bisa dilalui kendaraan roda 4, kami suplai. Hanya untuk minum saja dan kebutuhan
minum, makan. Adapun untuk mandi dan kebutuhan air kami tidak bisa menyuplai karena kan kebutuhannya sangat besar. Salat istisqa dan doa bersama minta hujan juga digelar serentak di tiap kecamatan di Sumedang Selasa siang. Selang beberapa jam, hujan pun turun hingga membuat warga Sumedang heboh dan ramai mengunggah video turunnya hujan di media sosial. Ratusan aparatur sipil negara ASN mengikuti salat istisqa di lapangan pusat pemerintahan Sumedang Selasa siang. Di tengah teriknya matahari, ratusan jamaah khusyuk menjalankan salat istisqa sebagai ikhtiar berharap hujan segera turun. Salat digelar serentak di 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang. Upaya memanjatkan permohonan kepada Tuhan agar turun hujan dilakukan karena kekeringan akibat kemarau panjang kali ini berdampak sangat besar bagi kehidupan warga Sumedang. Krisis air bersih, kekeringan lahan pertanian yang menyebabkan gagal panen, hingga kebakaran lahan dan hutan juga sudah berkali-kali terjadi. Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat cuaca panas ekstrim telah memicu terjadinya kebakaran lahan di 47 titik. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan musim kemarau yang saat ini sangat panjang dan ini banyak berdampak terhadap ketahanan pangan daerah. Karena El Nino ini sudah berjalan sekian bulan dan menurut prediksi BMKG baru akan hujan itu di akhir November. Nah, sehingga banyak sawah-sawah yang saat ini sudah sangat kekeringan, kemudian kebakaran hutan akibat gesekan ranting-ranting yang akibat cuaca sangat panas itu mengakibatkan berbagai kebakaran, dan kebakaran sudah sekitar 47 titik yang terjadi kebakaran di hutan. Hanya berselang beberapa jam setelah digelarnya salat istisqa, hujan deras turun di sejumlah wilayah Sumedang, salah satunya di kawasan wisata Waduk Jati Gede. Warga pun mengunggah video hujan deras yang turun ke media sosial. Warga mengungkapkan rasa syukur akan turunnya hujan. Agul Munawan melaporkan dari Sumedang. Setelah 3 bulan dilanda kekeringan akibat kemarau, hujan deras akhirnya mengguyur hampir seluruh wilayah kota Cimahi Selasa sore. Meski sejumlah titik ruas jalan terendam genangan, warga menyambut gembira turunnya hujan. Hujan deras mengguyur hampir merata di seluruh wilayah kota Cimahi Selasa sore pukul 16. Hujan yang turun hampir 1 jam lamanya membuat udara terasa lebih sejuk setelah 3 bulan terakhir dilanda kekeringan dampak kemarau panjang. Sejumlah warga pun berteduh karena hujan cukup deras mengguyur sejumlah wilayah seperti alun-alun kota Cimahi dan beberapa pusat keramaian lainnya. Bahkan di Jalan Jenderal Amir Mahmud sempat terjadi genangan akibat air dari gorong-gorong yang meluap. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Cimahi sempat tersendat karena gerangan air dengan tinggi 10 hingga 20 cm menutupi badan jalan. Namun demikian, warga menyambut gembira hujan perdana setelah 3 bulan dilanda kekeringan. Sekitar 3 bulan, Pak, Cimahi tidak terlanda hujan. Alhamdulillah sekarang di bulan Oktober ini turun hujan. Sebelumnya panas banget, Pak, Cimahi. Alhamdulillah sekarang sedikit sejuk lah. Sejuk, bisa melihat air hujan. Dan semoga ini pertanda pertamanya musim hujan ya, Pak. Kemarau bisa berakhir lah. Warga berharap dengan mulai turunnya hujan, krisis air di sebagian wilayah di kota Cimahi bisa teratasi. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Meski sejumlah daerah mulai hujan, kekeringan masih terasa di Bandung Barat. Bahkan Danau Waduk PLTA Saguling terus menyusut, sehingga menyisakan areal tanah yang mengering. Areal itu dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Air di Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Saguling, Cililin, Bandung Barat benar-benar menyusut. Padahal biasanya air melimpah di danau ini. Namun saat ini hanya menyisakan beberapa titik aliran air. Kondisi ini terjadi karena musim kemarau panjang dan ekstrim ditambah 3 bulan tak diguyur hujan.
Meski begitu, dasar waduk yang kering dimanfaatkan warga sekitar untuk bercocok tanam seperti cabai dan tomat. Bahkan bibitnya sudah diterima warga saat tanda-tanda waduk kian menyusut. Kondisi Kering. kering ini ya 3 bulanan. 3 bulan teh full tidak ada hujan ya. ya, Pak. Ya. Ini mesti turun cair 3 bulan. Pertanian Ya, juga. ya. Lahan jenisnya apa Pak dia? Ditanam apa? Cabai. Cabai. Bapak Ya. ini Begitu cair masih kena di luar, saya udah langsung ngawur tanam. gitu. Oh. Udah disiapkan bibit. Danau Waduk Saguling merupakan salah satu bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Jawa Barat selain Citra dan Jatiluhur di Purwakarta. Saat musim hujan, airnya bermanfaat untuk irigasi pertanian dan permancingan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.